di mana lempengan timah ini digunakan untuk menulis mantra santet. Wih, Banyak siamang. Apa tanda kayu meranti, batangnya tinggi, rindang dan kelam? Apa tanda Melayu sejati, bila bercakap di buku salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rigo Firmanto. Saya merupakan peserta lomba vlog sejarah yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau tahun 2020. Dan saya berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berbicara mengenai sejarah Bangka, maka tidak akan pernah bisa kita lepaskan dari logam bernama timah. Bangka dan timah ini sudah seperti sepasang sejoli yang sulit untuk dipisahkan. Bahkan, kata Bangka sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta, yakni kata Vangka, yang artinya juga timah. Timah Bangka sudah ditambang jauh bahkan sejak masa kedatuan Sriwijaya. Hal ini dibuktikan dengan penemuan lempengan logam timah Bangka yang sudah digunakan oleh orang-orang di pesisir timur Pulau Sumatera sebagai media tulis. Salah satu yang tertua adalah lempengan timah yang ditemukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, di mana lempengan timah ini digunakan untuk menulis mantra santet. wih. Tapi pada video kali ini kita tidak akan membahas santet lebih dalam, karena kita hanya akan fokus kepada sejarah penambangan timah. Pada masa kedatuan Sriwijaya, penambangan timah belum dilakukan secara massal. Eksplorasi timah secara besar-besaran ini baru dilaksanakan pada masa pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam yang memerintah atas tanah Bangka. Dialah Encik Wan Akub, seorang bangsawan Melayu Johor dari Pulau Siantan, Kepulauan Riau yang menjadi pelopor pertambangan timah di Pulau Bangka. Dan pada vlog ini, kita akan membahas siapa Encik Wan Akub serta fakta-fakta menarik yang mengelilinginya. Jadi, tonton video ini sampai habis agar informasi yang kalian dapatkan tidak setengah-setengah. Kita masuk ke fakta yang pertama. Bangsawan Melayu berdarah Tionghoa. Encik Wan Akub adalah seorang bangsawan Melayu yang berasal dari Pulau Siantan, Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau sekarang. Ayahnya merupakan seorang Tionghoa Muslim bernama asli Lin Taukian, namun berubah nama menjadi Encik Wan Abdul Hayat setelah menikahi seorang perempuan bangsawan Melayu, putri dari Encik Wan Awang yang merupakan seorang pangeran dari Kesultanan Johor. Ya, meskipun sampai sekarang belum ada foto ataupun bahkan ilustrasi yang menggambarkan bagaimana sosok dari Encik Wan Akub, tapi kayaknya kita bisa deh membayangkan bagaimana sosok Wan Akub ini. Ayahnya yang merupakan seorang Tionghoa, kemudian ibunya yang merupakan Melayu. It's gonna be perfect combination. Adapun gelar Encik didapatkannya dari sang ibu, sedangkan gelar Wan merupakan gelar bangsawan dari Pulau Siantan. Encik Wan Akub memiliki dua orang saudara kandung, yang pertama bernama Encik Wan Sabar dan yang kedua Encik Wan Sirik. Ia juga memiliki 5 orang saudara tiri dari pernikahan ayahnya yang lain. Kelima saudara tirinya itu bernama Abdul Jabar, Abdul Ghani, Zainal Abidin, Abdul Khalik, dan Ismail. Putri dari Abdul Jabar inilah yang nantinya akan membawa Encik Wan Akub pindah ke tanah Bangka. Membantu SMB 1 merebut tahta Palembang. Awal mula kedatangan Encik Wan Akub untuk memerintah di tanah Bangka itu berasal dari perselisihan yang terjadi dalam perebutan tahta di dalam istana Kesultanan Palembang Darussalam. Setelah rombongan Sultan Mahmud Badarudin I menyingkir dari Palembang dan kemudian akhirnya tiba di Pulau Siantan, kedatangan rombongan pelarian dari Palembang ini kemudian disambut dengan baik oleh Encik Wan Akub. Bahkan kemudian SMB 1 mendapat restu dari Wan Akub untuk menikahi keponakannya yang cantik jelita bernama Zamna, atau dalam kronik Siak disebut dengan nama Yang Mariam. Setelah menikahi Zamna, SMB 1 kemudian mengutarakan niatnya untuk balik menyerang Palembang kepada Wan Akub, di mana pada waktu itu Kesultanan Palembang sedang dipimpin oleh sang paman yang bernama Sultan Agung Komarudin Sri Teruno. SMB 1 kemudian berjanji apabila usahanya ini berhasil, maka keluarga Encik Wan Akub akan mendapatkan tanah di Pulau Bangka.
Encik Wan Akub menyetujui hal ini, kemudian setelah mendapat restu dari Sultan Johor, berangkatlah Encik Wan Akub dengan armada sebanyak 58 buah kapal menuju Tanah Bangka untuk menyusun strategi menyerang Palembang. Usaha ini tidaklah sia-sia. Setelah SMB1 naik tahta menjadi Sultan di Palembang, ia pun memenuhi janjinya untuk memberikan tanah kepada keluarga Encik Wan Akub di Pulau Bangka. Encik Wan Akub dan siamang yang berharga. Setelah mendapat pernyataan resmi dari Sultan, maka berangkatlah kapal Encik Wan Akub bersama saudara-saudaranya menuju Pulau Bangka. Ketika mendekati pantai-pantai yang ada di Bangka, maka Encik Wan Akub kemudian berfokus kepada daerah tepian sungai. Setelah nampak lebih dekat dan yakin, Encik Wan Akub pun berkata, "Banyak siamang." "Mana?" "Tuh." Seluruh awak kapal pun kebingungan karena mereka tidak nampak satu ekor pun monyet siamang yang berada di pohon-pohon di pulau yang akan mereka datangi. Lalu, apa siamang yang dimaksud? Setelah kapal ditambat dan rombongan awak kapal naik ke daratan Pulau Bangka, barulah mereka menyadari apa siamang yang dimaksud oleh Encik Wan Akub tadi. Siamang yang dimaksud adalah pasir timah yang terhampar hitam di sepanjang aliran tepian sungai. Penyebutan siamang ini hanyalah pengandaian yang disampaikan oleh Encik Wan Akub karena antara timah dan bulu monyet siamang sama-sama berwarna hitam. Keyakinan mengenai jumlah deposit timah yang besar di tanah yang baru saja mereka tapaki ini semakin kuat ketika mereka menginjak Tanah Bangka. Tanah Bangka memiliki tekstur yang sama persis dengan tanah yang ada di Johor, Malaysia. Dan ini merupakan pertanda tanah yang banyak mengandung deposit timah. Penemuan ini kemudian dilaporkan langsung kepada SMB1. Sultan kemudian langsung menunjuk Encik Wan Akub sebagai pemimpin pertambangan timah di Pulau Bangka. Sejak saat itu, eksplorasi timah mulai dilakukan secara massal dengan menggunakan sistem kolong. Sistem yang sama seperti yang dilakukan dalam proses pertambangan timah di Johor Darul Tagsin. Mendirikan Kota Muntok. Sesuai janji yang sudah diucapkan oleh SMB1, setelah kemenangan merebut Palembang, maka keluarga Encik Wan Akub akan mendapatkan Tanah Bangka. Armada kapal yang dipimpin oleh Encik Wan Akub kemudian mulai menyelusuri pantai-pantai Bangka untuk memilih tempat yang cocok untuk ditinggali. Mas Ayu Ratu Zamna kemudian memilih sebuah pantai di kaki Bukit Menumbing untuk dijadikan tempat mereka tinggal dan membuka permukiman pertama. Tepat pada 7 September 1734 dengan berdirinya 7 gubung rumah di Kampung Tanjung yang pembangunannya dipimpin langsung oleh Encik Wan Akub, maka secara resmi berdirilah Kota Muntok. Sejak saat itu, ramailah orang-orang dari Siantan berpindah ke Pulau Bangka dan membentuk budaya Melayu Bangka yang kita kenal sekarang. Encik Wan Akub kemudian mendapatkan mandat dari Sultan untuk mengepalai seluruh aktivitas pertambangan timah di Pulau Bangka. Di sini, Encik Wan Akub mendapatkan gelar baru dari masyarakat, yakni sebutan Dato' Akub. Ia memimpin urusan pertambangan timah di Pulau Bangka sampai akhir hayatnya. Encik Wan Akub kemudian meninggal di usia senja karena sakit dan kemudian dimakamkan di pemakaman Kute Seribu, Kota Muntok sekarang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oke, itu adalah fakta-fakta menarik dari seorang bangsawan Melayu yang menjadi pelopor eksplorasi timah secara massal di Pulau Bangka, Encik Wan Akub. Namanya abadi dikenang sebagai pendiri kota paling tua di negeri serumpun sebalai. Jangan pernah lupakan sejarah. Sejarah kita, jati diri kita. Arida thanks gozaimasu. Warigo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.